sahabat Nova, hari ini kita akan ngobrol banyak-banyak tentang film Like and Share yang sebentar lagi akan tayang. Aku Aurora berperan sebagai Lisa. Aku Yuni Priscilla sebagai Ninda, ibunya ya. maminya aku. Saya Gina Esnur, saya adalah sutradara, penulis, dan produser dari film Like and Share. Angka para perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender online itu tuh naik 3 kali lipat sepanjang pandemi. Mulai dari pandemi naiknya gila-gilaan, dan itu yang tercatat ya, belum yang nggak tercatat di sebelumnya. Terus along the way akhirnya harus bikin film ini, bikin beberapa sinopsis, dan akhirnya partner produser saya Amelia Octavia bilang, Gin bikinin dong kisah cinta yang klasik, yang lucu-lucuan aja. Persahabatan kisah cinta klasik kan gitu, tapi nggak lucu-lucu aja gitu. Proses eksplorasi beratnya tuh dalam arti berat temanya, tapi bagaimana menyampaikannya, berusaha untuk dibuat seringan dan semenarik mungkin, dan penuh resiko, tapi this is the risk that we're willing to take gitu, karena ngerasa penting banget banyak sekali orang-orang yang nggak tersuarakan dalam kasus ini gitu. Menarik ya kalau ditanya inspirasinya. Jadi awalnya mulai tahu soal bahwa di sosial media tuh banyak banget gitu video amatir pornografi, terus kemudian banyak sekali kan sebenarnya video viral porn gitu yang tersebar, terus kemudian ada open BO lah. Sosial media tuh jadi udah kayak hutan rimba gitu, yang kita nggak pernah tahu mau akan ketemu apa. Gara-gara waktu 2 garis biru kan gitu ya, kalau trending topik tuh suka ditumpangi sama kalau nggak belanja online, atau pada zaman itu sih belum ada gitu, belum ada afiliator toko-toko online shop gitu. Tapi yang ada tuh udah mulai naik angka pornnya gitu, dan akhirnya jadi kok kayak gini ya, padahal ironis banget. Yang satu ngomongin soal sex education, ngomongin bagaimana kita harus menghargai tubuh manusia, tapi satu lagi ada yang mungkin pilihan tapi kok kayaknya enggak gitu. Kadang-kadang orang terjebak dalam situasi sulit sehingga mereka ada di posisi dimana muka mereka atau video mereka tuh tersebar. Nah dari situ tuh sekitar berarti tahun 2019 lah ya. Terus along the way akhirnya harus bikin film ini, bikin beberapa sinopsis, dan akhirnya partner produser saya Amelia Octavia bilang, Gin bikinin dong kisah cinta yang klasik, yang lucu-lucuan aja. Persahabatan kisah cinta klasik kan gitu, tapi nggak lucu-lucu aja gitu. Akhirnya muncullah kisah Lisa dan Sarah, dan itu adalah hasil dari ngulik juga. Jadi ada di sebuah sosial media ada anak yang mengaku umur 18 tahun karena dia anonim dan perempuan, dan dia bilang kalau dia bersyukur dia sudah berhenti kecanduan pornografi karena di ulang tahunnya ke-18 ini, karena dia sudah 5 tahun kecanduan. Dan saya mikir kan gila ya, udah dari umur 13 gini, dan setelah riset ternyata memang anak-anak sekarang terutama di masa pandemi itu mulai dari kelas 4 SD sudah mulai terpapar porn. Terus kemudian angka para perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender online itu tuh naik 3 kali lipat sepanjang pandemi. Mulai dari pandemi naiknya gila-gilaan, dan itu yang tercatat ya, belum yang nggak tercatat di sebelumnya. Terus kemudian akhirnya makin riset, ketemu sama orang-orang, dan akhirnya menuliskanlah kisah ini gitu. Dan selalu mikir kayak kisah ini tuh pas gitu untuk masuk, untuk bicara banyak hal soal bagaimana posisi perempuan di Indonesia saat ini. Satu sisi mereka oke, nih kalian nih udah modern, kalian udah bisa bebas ngapain aja, tapi satu sisi masih bisa jadi korban pada saat yang just snap fingers gitu, finger snap langsung udah gitu bisa jadi korban. Terus bagaimana hubungan keluarga saat ini, bagaimana kita membicarakan soal sosial media gitu, bahwa ya ini adalah muka-muka yang cuman jadi algoritma, cuman jadi bahkan bahan jualan orang lain gitu, korban-korban ini. Dan bahkan sebenarnya kalau mau baca lagi, sampai di New York Times di sekitar tahun lalu pernah bikin liputan panjang
soal korban dari video viral seperti kasusnya film Like and Share ini. Dan salah satunya di sebuah situs pornografi terbesar di dunia, banyak sekali video-video remaja dan anak di bawah umur di situs pornografi. Dan saya ngerasa kebebasan dan bagaimana perempuan harusnya menghargai tubuhnya itu tuh nggak pantas lah untuk kalau misalnya dikorbankan jadi korban lagi gitu. Apalagi menariknya ketika ngomongin soal KBGO ini, mereka tuh berulang kali jadi korban. Udahlah mereka korban saat kejadiannya, mereka korban saat direkam, mereka korban saat disebarkan. Kemudian ketika tersebar mereka jadi korban ketika menghadapi aparat hukum, menghadapi netizen gitu. Berkali-kali jadi korban, dan sedihnya itu adalah kadang-kadang kita tuh sekali kita ada di internet kita tuh nggak bisa dilupain. Nah itu sih, jadi film ini berat. Proses eksplorasi beratnya tuh dalam arti berat temanya, tapi bagaimana menyampaikannya berusaha untuk dibuat seringan dan semenarik mungkin, dan penuh resiko, tapi this is the risk that we're willing to take gitu. Karena ngerasa penting banget banyak sekali orang-orang yang nggak tersuarakan dalam kasus ini.